Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, kesehatan serta keselamatan. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vidya Febrianti dari kelas 11 Utsman bin Affan. Osman Gazi atau dikenal sebagai Osman I adalah pendiri Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman. Pada masa pemerintahannya, Osman I fokus melakukan penaklukan untuk membangun kerajaannya yang masih kecil. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Pasalnya, Kesultanan Utsmaniyah terus berkembang hingga menjadi negara adidaya yang menguasai Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai peletak dasar dinasti Islam di Turki yang berjaya selama lebih dari 6 abad. Kehidupan awal Osman Gazi lahir pada sekitar 1258 di kota Sogut yang terletak di barat Laut Anatolia. Ayahnya bernama Ertuğrul adalah kepala suku Kai yang masih keturunan Kabika Oghuz. Oleh karena itu, disebut bahwa bangsa Turki Utsmani mula-mula adalah keturunan kabilah Oghuz berasal dari sebelah utara Tiongkok atau Asia Tengah yang lari untuk menghindari serangan tentara Mongol di bawah Genghis Khan. Ertuğrul lari hingga mencapai daerah Anatolia di Turki yang saat itu di bawah kekuasaan Sultan Kaykubat I dari Kesultanan Rum. Kesultanan Rum masih berada di bawah Kesultanan dinasti Seljuk yang kemudian membubarkan Kesultanan Rum dan membuat Anatolia pecah menjadi beberapa bagian. Pada sekitar tahun 1281, Ertuğrul meninggal dan pimpinan wilayah Sogut diteruskan oleh Osman. Pendiri Kaisaran Islam pertama di Turki mimpi Osman sebagai pemimpin wilayah Sogut. Osman memiliki hubungan baik dengan tokoh sufi yang bernama Sheikh Edebali. Suatu ketika, Osman bermimpi ada bulan muncul dari dada Sheikh Edebali dan kemudian masuk ke dalam dadanya. Setelah itu, dari pusarnya tumbuh pohon sangat rindang yang menaungi dunia. Di bawah pohon terdapat pegunungan yang mengalir air, di mana orang mengambil airnya untuk minum dan berkebun. Osman pun menceritakan mimpinya itu kepada Sheikh Edebalia yang kemudian ditafsirkan. Adapun dalam tafsirnya, Sheikh Edebali percaya bahwa mimpi itu meramalkan kerajaan masa depan Osman yang makmur. Osman mengambil ahli komando suku dan mengorganisir pasukan untuk berperang melawan Bizantium. Pada saat inilah kekuasaan Osman mulai terkenal di kalangan pengembara dan tentara bayaran yang kemudian bergabung di bawah kekuasaannya. Bermodal kekuatan militer dan kecakapan memimpin, kekuasaan Osman semakin kuat. Setelah dinasti Seljuk runtuh, Osman I mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Utsmaniyah di Turki pada 1299. Ia lantas melakukan beberapa penakluk terhadap wilayah-wilayah yang penting. Salah satunya adalah kota Yenişehir yang kemudian dijadikan ibu kota Utsmaniyah yang pertama. Sultan Turki Utsmaniyah peluas wilayah pada 1302 setelah mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Nicea. Osman semakin mendesak pertahan lawannya. Khawatir dengan pengaruh Osman yang semakin besar, Zintanium pun secara tahap meninggalkan pendesaan Anatolia. Kendati demikian, Zintanium masih berusaha menahan ekspansi Ottoman, tetapi upaya mereka untuk terorganisir dengan baik. Sementara itu, Osman terus memperluas kendalinya ke dua arah, bagian utara di sepanjang aliran Sungai Sakarya dan barat daya menuju Laut Marmara. Misi itu dapat diselesaikan pada 1308 dan dilanjutkan dengan penaklukan Efesos di dekat Laut Egea. Kesultanan Utsmaniyah berupaya menaklukkan kota Bursa, akan tetapi Osman tidak turun langsung ke medan perang dan ia meninggal pada 1323 tepat setelah pertempuran di Bursa usai. Osman I memerintah Kesultanan Utsmaniyah antara 1299 hingga tahun 1323
23. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Orhan. Setelah kematiannya, Osman sempat dimakamkan di kampung halamannya di Sogod. Namun, Orhan memindai makamnya ke Bursa. Setelah berhasil menaklukkan kota tersebut dan dijadikan ibu kota Utsmaniyah yang baru, Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penakluknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.